Oke, selamat malam Pak Budi. Selamat malam Mas Iqbal. Gimana kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana perjalanan dari Madura ke Surabaya? Apakah ada hambatan? Alhamdulillah kemarin dari Madura sampai ke Surabaya tidak ada halangan, lancar semuanya. Syukur kalau begitu. Tapi sampai hari ketiga dalam kegiatan workshop digital marketing sosial media ini, apakah Pak Budi ada kendala? Kalau secara pelaksanaan tidak, cuma mungkin ada sedikit yang mungkin kebiasaan, karena kebiasaan di sana panas, ketika di sini di tempat ruangan yang ber AC agak sedikit kendala dari segi tahanan tidak aja ya. Biasa kedinginan ya. Oke. Oke. Berarti ada kendala dalam situasi kedinginan yang biasanya panas gitu ya. Iya, Oke. iya. Oke, gini Pak Budi, pada malam hari ini kita membicarakan tentang profesi Pak Budi selaku guru atau pendidik begitu. Pak Budi ini kan dari Jawa Barat ya atau Sunda, benar ya? Iya. Oke. Dan Pak Budi mendidik sekarang atau bertugas di Madura. Jauh sekali dari Jawa Barat menuju Jawa Timur, yaitu Madura khususnya seperti itu, terutama di SMKN 1 Tambelangan. Oke Pak Budi, gimana nih Pak Budi kesan pertama Pak Budi mengajar di Madura? Oke, kesan pertama sih begitu datang ke sini ya seperti biasa ya, kadang-kadang teman-teman orang-orang di sana bilang, wah Madura itu seperti ini, seperti itu ya. Kadang orang ibaratnya itu di Madura itu keras lah, seperti itu yang inputan pertama yang saya dapatkan dari mereka. Yang kedua air tuh. Katanya di Madura itu susah air katanya gitu ya. Tapi ketika masuk ke sini, ketika masuk ke Madura, ada beberapa yang kalau misalnya air mungkin saya lihat tuh di beberapa tempat ada yang masih istilahnya susah lah, ketika musim kemarau susah air. Tapi alhamdulillah kemarin ketika di sini di Jerengi kemudian di Sampang itu alhamdulillah tidak merupakan kendala untuk air dan di musim kemarau ataupun musim hujan. Oke. Tuh. Berarti sejauh ini rasa kekhawatiran Pak Budi selama ini tidak ada di Madura. Yang pertama keras dan air itu ya, enggak ada. Alhamdulillah sih. Tidak inilah istilahnya, ketika orang bilang seperti itu ya seperti apa? Ke sini tidak terbukti lah gitu ya. Tidak terbukti seperti itu. Baik. Rasanya hampir sama dengan yang saya rasakan ketika di Jawa Barat atau Subang gitu. Oke. Ini nih Pak Budi, sudah berapa lama ngajar di Madura, khususnya di SMKN 1 Tambelangan? Saya di Madura ini akhir 2017 kemarin ya, sekitar 4 tahun jalan berarti ya. Sudah 4 tahun ada di Madura atau ngajar di Madura. Kalau seandainya perbandingan nih, pendidikan atau waktu Pak Budi ngajar di Subang di Jawa Barat, perbedaannya apa paling signifikan dengan waktu ngajar di Madura? Kalau yang saya rasakan, kalau dari segi kemampuan mungkin sama lah ya, bisa bersaing. Cuma yang agak sedikit berbeda itu dari motivasi siswa itu, baik itu kadang dari siswanya maupun dukungan orang tua ya. Mungkin saya juga ada, cuma kalau di istilahnya di rata-ratakan gitu, yang saya rasakan motivasi anak-anak terutama di Tambelangan, saya tidak bicara di sekolah SMK 1 Tambelangan, itu masih mungkin lebih banyak yang motivasinya kurang lah anak-anak itu yang paling kerasa. Sebenarnya kalau dari segi kemampuan saya yakin sama mereka masih bisa bersaing dengan sekolah lain. Seperti buktinya kemarin kan ada beberapa siswa kita yang bisa ikut prakrin yang di Casio Thailand. Kemudian ya ketika lomba juga bisa jadi ya minimal meskipun tidak ke 1 bisa jadi juara 3 atau mungkin juara 8. Dan LKS juga kemarin ketika di Wilker dari 13 alhamdulillah meskipun di tengah-tengah ya, sampai peringkat 6 kalau nggak salah kemarin itu. Berarti tempat Pak Budi ngajar di Madura prospeknya masih cukup baik atau tidak terlalu buruk seperti itu ya? Enggak, masih skill, kemampuan, hanya motivasi kendalanya. Oke. Jadi karena Pak Budi mungkin ada di Subang dan ada di Madura saat ini, mungkin untuk meningkatkan motivasi belajar khususnya di siswa-siswa di SMKN 1 Tambelangan di Madura sendiri, apa nih saran Pak Budi untuk siswa di Tambelangan? Oke, kalau saya pribadi mungkin ya langkah yang saya rasakan mungkin untuk merubah pendidikan ini kan tidak bisa langsung balik telapak tangan gitu ya. Jadi kalau saya pribadi mungkin untuk
mungkin 2-30 tahun ke depan, tapi yang paling yang saya rasakan sekarang yang penting anak-anak mau sekolah, udah itu aja. Mau sekolah itu yang terpenting. Yang penting itu dulu. Memangnya di Tambelangan sendiri sekolah atau siswa itu sendiri sulit ya, Pak? Sebagian masih ada yang seperti itu, anak-anak itu yang masih kadang ketika di rumah bangun ya, kalau saya lihat itu lebih ke ini faktor keluarga ya. Kadang-kadang anak-anak itu dari keluarganya itu, orang tua itu ada sebagian yang lebih membiarkan anak-anak itu, ketika anak mau sekolah silakan, anak mau tidak sekolah juga silakan, tapi tidak semuanya. Kalau sebagian juga banyak juga orang tua yang memang mendukung lah untuk pendidikan anak-anaknya. Dari lingkungan ya Pak Budi. Ya. Lingkungan dan kurang mendukung untuk siswa ke sekolah. Jadi motivasi pertama menurut Pak Budi yaitu yang penting masyarakat atau anak-anak di sana mau sekolah dulu. Yang penting kalau itu menyamakan persepsi antara sekolah dengan orang tua. Tentang pentingnya akan pendidikan. Harus sinkron ya, orang tua mendukung anaknya dan anaknya mau untuk sekolah seperti itu. Oke, mungkin begitu saja Pak Budi pertemuan hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Budi, saran atau motivasi dari Pak Budi kepada peserta didik atau calon peserta didik khususnya di SMKN 1 Tambelangan atau di Pulau Madura bisa tersampaikan dan bisa didengar oleh seluruh masyarakat. Amin. Oke, itu sekian saja ya Pak Budi. Terima kasih atas kehadirannya di podcast malam hari ini. Kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.